Action. Ayo Bu, udah mulai Bu. Apa Ayo sih? kita mulai. Oh udah. Udah. Ayo, Oke. Iya sekarang. Kembali lagi disimak Si nama emak. bersama saya Nita. Saya Rika. Kembali lagi di episode terbaru kami, Spesial Hari Ibu. Kami Cakep ya? ibu-ibu. Iya dong, kita harus cakep. Kan hari kita. Iya kita. Merayakan Lumayan hari all kita. out. Lumayan all out. Iya betul. Kata penontonnya all out apa? Nggak pakai make up gitu loh. Loh, kita kan natural, ya Natural, kan? natural sama dengan pemalas. Aduh, tema kali ini sangatlah menarik menurutku. Iya karena idenya dari lo ya. Gue dikirimin suruh nih nonton nih Bo. Oke, tapi oke sih. Gue suka. Iya, karena menurut gue itu sangat menyentuh sel-sel kehidupan Udah. yang paling sel itu Iya, gitu. betul. Jadi tema kita kali ini adalah peran ibu dalam perkembangan mental anak kita di masa depan. Udah di masa depan lagi ya, Wah, wis. gila. Berat Berat banget. Tapi ini kita nggak mau bikin berat karena kita mau dikit-dikit aja, jadi nggak berat. Jadi kenapa kita mau ngomongin ini? Kemarin beberapa hari yang lalu aku dengar sebuah pidato perempuan yang bicara tentang apa sih yang menjadi fundamental kebutuhan seorang anak, dan dia tuh berangkat dari masalah sosial yang dia temukan bahwa kebanyakan anak-anak sekarang kok bermasalah dengan mentalnya. Betul. Jadi kenapa itu menjadi apakah ini problematika yang nyata? Apakah ini sesuatu yang memang harus didiskusikan, dipikirkan apa gimana? Dan dia menyatakan memang ini nyata, ini real terjadi di yang lo bilang seluruh dunia ya. Iya, Kan bahkan. pada pidato itu dia hanya bicara data Amerika dan Eropa. Betul. Tapi lo mendapatkan juga data bahwa di kita juga terjadi, mulai terjadi. Dan mudah-mudahan jangan sampai berkembang biak nih, Bo. Betul. Begitu. Jadi yang kalimat paling menarik di dalam pidato itu adalah seorang ibu terutama itu menjadi pondasi emosional anak, terutama 0 sampai 3. Iya. Kenapa 0 sampai 3 itu penting? Karena kita menjadi pondasinya secara emosi untuk anak. Dan itu dalam bentuk karena kan mereka kan terlahir kan ini ya, Bo, rapuh. Betul. Semuanya. Betul. Secara emosi rapuh, fisik masih rapuh. Jadi masih kita temenin gitu kan. Betul. Nah, kenapa itu penting 0 sampai 3? Oke. Jadi kita kenalan dulu sama pembicaranya. Oh Gue iya. tadi sempat nonton, ngelihat maksudnya, lihat namanya siapa ya, takut salah sebut ya. Iya. Jadi namanya Ibu Erika Komisar. Ya. Dia seorang psikolog ya, terapis juga. Jadi menarik karena aku juga sempat nonton beberapa ininya dia gitu, videonya lainnya. Dan memang dia sangat concern gitu dengan kondisi yang terjadi di dua benua ini, Amerika dan Eropa, karena penelitian dia di arah bukan temuan dia, lebih tepatnya temuan dia di area situ ya. Di area situ. Dan kenapa kita harus concern dengan situasi dalam negeri? Ya ini dampak globalisasi kan, dimana segala hal yang terjadi dimanapun tersebar informasinya dengan cepat gitu. Dan kita tahu sekarang lifestyle-nya juga sudah lebih banyak meniru lifestyle di luar, ya kan? Padahal kalau kita melihat saat ini sebenarnya belum terlalu besar ya dampaknya dibanding kalau di negara Eropa dan Amerika gitu, karena basically kita berbeda kultur. Dan dia juga bicara bahwa yang dia concern situasi ini ada bagian dari kultur mereka dan itu harus di-shift, harus dirubah, ya kan? Iya. Kalau kultur kita kan sebenarnya udah yang baik-baik bener nih udah paling tepat ya. Udah paling tepat secara gitu. Sudah dibuktikan secara saintifik. Betul. Secara saintifik udah benar, terus secara 50-100 tahun gitu tuh kayaknya emang nggak, masalahnya tuh ya mungkin tetap bermasalah tapi masalahnya nggak ke arah yang lebih parah ya. Lebih parah gitu. Dan basically kalau kita bicara primitive style parenting,
ini sebutan aku ya, nggak tahu ada namanya atau enggak. Tapi kalau kita bicara primitif, orang-orang primitif itu kan sangat menjaga bayi mereka ya, dari lahir mereka benar-benar dibawa, digendong, dan itu kan kita masih, budaya itu masih ada gitu. Dan kemudian orang tua itu sangat merawat gitu kan. Si ibu ini sangat merawat gitu, sehingga termasuk menyusui, mengasuh, menidurkan, memberi makan, tidur nggak pisah, masih satu kasur. Betul, satu kamar gitu. Nah, perubahan terjadi kan karena itu tadi, ada penelitian di negara sono mengatakan ini loh ada cara baru yang sebenarnya bisa kita adaptasi karena memang ada positive side-nya juga. Tapi yang kita lupa adalah kalau tadi lu tanya 0, kenapa 0 sampai 3 gitu. Karena secara neurological ini adalah proses paling penting masa pertumbuhan otak. Iya. Karena di mana sel-sel otak sedang tumbuh secara pesat, dan sel-sel otak ini butuh tempat yang mereka anggap sebagai safe and secure. Yes. Itu datangnya dari siapa? Sosok terdekatnya adalah ibu. Ibu, iya. Gitu. Jadi realitanya ketika habis kita melahirkan 0 sampai 3 tuh makanya ibu-ibu tuh nggak ada yang cakep ya, Bo. Maksudnya sangat nggak cakep. Jadi ya dari tampilan adaptasinya tuh agak lama gitu. Untuk untuk mencerna dengan semua apa yang terjadi gitu, apalagi anak pertama kan. Dan kadang-kadang campur tangan ibu mertua ngomong ini, orang tua ngomong itu. Jadi kita tuh ngolahnya tuh bingung gitu. Banyak banget ya kan. Saran dan kritik kadang-kadang gitu kan. Jadi memang loadnya lebih besar ketika sudah menjadi ibu gitu. Tapi sekali lagi kita kan dari kemarin juga bicara soal choice, pilihan gitu kan. Ketika kita sadar sebagai perempuan kita memasuki sebuah pernikahan, resiko menikah itu adalah punya anak gitu. Iya. Dan itu harus benar-benar disadari. Disadari, harus disiapkan gitu. Sehingga kan kalau misalnya kita bicara ada orang yang memutuskan tidak punya anak, berarti dia memang belum siap, dan tidak ada yang salah dengan itu gitu kan. Cuma secara biologis ada kebutuhan gitu. Karena itu tadi hanya perempuan kan yang dikasih rahim. Ada dikasih kemampuan untuk menyusui gitu kan, sehingga dorongan untuk menjadi ibu tuh pasti ada sebenarnya secara natural gitu. Tapi temen gue sih bilangnya tetap nggak ada sih. Nah sebenarnya pertanyaannya kenapa bisa tidak ada gitu. Nah ini kan kalau yang kita nonton di podcast itu kan ada poin penting di mana dia mengatakan orang tua itu harus take responsibility atas dirinya, atas apapun yang dia lakukan, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kalau memang dia punya masalah trauma masa lalu, punya masalah kesehatan mental, fix it, gitu. Makanya tadi lu kan sempat bilang ini nih jadi poin penting justru sebelum menikah, berkeluarga. Betul, dan gue setuju. Iya, jadi jangan sampai trauma kita yang belum sembuh itu jangan sampai membebani atau menjadi akar masalah dari yang sebenarnya bisa jadi nggak masalah gitu loh. Benar. Ya kan. Soalnya kan dan di pidato itu juga meng-highlight menggarisbawahi anak itu tuh bukan beban, bukan masalah. Bukan masalah, betul. Jadi kalau kita berpikir dari sana jadi berbeda nanti perilakunya. Benar. Justru kan kalau orang menikah biasanya menanti punya anak, sangat menanti-nanti gitu ya, kecuali dia punya situasi physical problem ya. Itu memang akhirnya butuh effort, butuh usaha untuk mendapatkan gitu dengan cara natural. Tapi kan orang menikah itu tadi resikonya memang punya anak. Dan anak itu sebenarnya bukan masalah, memang tidak ada, karena itu kan anugerah ya, kayak lu dapat rezeki itu kan dari Tuhan. Anak juga datangnya dari Tuhan gitu. Tinggal kitanya aja gitu. Kita sadar nggak bahwa ketika kita berumah tangga ada peran yang akan berubah. Betul. Pertama jadi istri, peran jadi ibu, ya kan. Nah peran jadi ibu ini yang sangat panjang. Sampai mati. Iya. Memang setelah gue pikir-pikir ya bahwa saat dengerin pidato itu apa segala macam, kenapa berkeluarga itu tidak semudah itu Ferguso, menjadi ibu itu juga tidak semudah itu Ferguso, karena yang kita bagi itu kita tuh kerjaannya membagi gitu loh Bu. Benar. Iya nggak sih?
kita jadi kita tuh selalu mendahulukan, ya kan, selalu apa namanya, jadi yang kita pikirkan pertama tuh bukan kita, itu kan butuh energi ya. Iya. Untuk rolling konsisten tuh butuh energi. Betul, gitu loh. betul. Kalau misalnya kita tidak pernah tidak pernah digituin, tidak pernah didahulukan atau gimana, kita tuh akan susah sih memang mendahulukan mendahulukan orang gitu. Betul. Walaupun dalam ini kan anak sendiri, kadang-kadang yang terjadi secara natural itu yang tanpa dipikir, kita pikir tuh nggak ada prosesnya, padahal sebenarnya ada prosesnya. Kita aja kadang-kadang kalau yang mengerjakan natural tuh kayak merasa ini kan biasa, benar, namanya juga nikah ya harus punya anak ya. Tapi sebenarnya itu ada proses pikiran gitu loh sebenarnya, yang kadang-kadang nggak terkomunikasikan aja. Benar. Sehingga kan kalau poin yang disampaikan oleh Ibu Erika ini kan dia sangat menekankan pada rubah mindset sebenarnya, ya kan? Yeah. Mindset berpikir perempuan itu punya peran spesial loh, menjadi ibu. Jadi justru kita harus glorify itu apa sih? Merayakan peran kita sebagai ibu, karena itu peran yang sangat istimewa daripada peran menjadi perempuan wanita karir. Karena apa? Keistimewaan itu kan sudah dibawa sejak kita lahir sebagai perempuan, kodratnya udah ada gitu loh. Dan itu yang membuat kita istimewa kan gitu. Itu dia yang si Ibu Erika ini ingin mengkampanyekan sebenarnya. Sebenarnya posisi ibu rumah tangga itu tuh bukan remeh-temeh. Betul. Karena menjadi pondasi buat si anak, nggak boleh nggak ada. Itu. Ya nggak sih, Bu? Betul. Ibarat rumah, lo bangun rumah, mungkin rumahnya sih kebangun. Kalau nggak ada pondasi yang kuat, tapi disenggol gini roboh. Iya benar. Iya nggak sih? Makanya butuh pondasi yang kuat. Makanya gitu. butuh pondasi yang kuat. Makanya di pidato itu kami ingin mengingatkan lagi bahwa 0-3 itu adalah momen penting. Betul. Garis bawah, caps lock. Ya kan, blok penting dalam kehidupan anak. Dalam kehidupan anak yang akan datang. Betul. Mungkin rasanya, hasilnya itu mungkin nggak serta-merta langsung berasa. Iya. Cuma nanti ketika dia dewasa, pilihan-pilihan hidupnya bisa dilihat itu datang dari mana gitu. Betul. Datang dari insecurity apa datang dari security. Betul. Gitu. Ya itu tadi, karena ibu ada sumber secure attachment bagi anak di awal kehidupannya dia gitu kan. Jadi 0-3 ini memang fase di mana orang tua harus membangun secure attachment itu, kelekatan yang nyaman dan aman untuk anak. Iya. Kalau kita bicara golden age kan orang bilang sebenarnya kalau teorinya golden age itu kan sampai 5 tahun, ya kan. Cuma memang kalau 0-3 ini kenapa menjadi sangat kritikal, menjadi sangat penting banget gitu, karena disitulah proses brain, sel-sel tubuh, semua deh. Kalau kita bicara sel otak, sel tubuh, itu kan ya, karena itu tadi kayak lo bilang, anak ini masih fragile, masih sangat lemah, dia tidak punya kemampuan apapun, dia sangat bergantung kepada orang sosok dewasa, terdekat, which is ibunya. Dan nanti setelah 3 tahun dia akan butuh lagi sosok selanjutnya, siapa? Ayahnya. Ini gue tambahin ya, setelah 3 tahun itu sudah ada proses internalisasi. Betul. Dari si anak, bahwa selama ini aku merasa disayangi, betul. Aku merasa di abandon, atau aku merasa gitu-gitulah. Betul. Jadi itu tadi kaitannya sama regulasi emosi yang ditularkan ibunya kepada anaknya. Di situ proses yang membuat anak, aku ini merasa dicintai nggak ya? Aku merasa diterima nggak ya? Aku merasa diharapkan, kadang-kadang itu juga ya kan. Nah, kalau kemudian kita bicara apakah ini hanya peran ibu, enggak, kayak gue bilang tadi, selanjutnya itu ada peran bapak. Nah, kemudian ada satu lagi fase kritikal dalam perkembangan. Kalau kita bicara anak kan sebenarnya sampai dengan usia tertentu. Memasuki dewasa awal itu adalah proses kedua dari critical development, di usia 19 sampai 25. Di mana anak akan butuh lagi orang tuanya. Iya, karena dia akan menghadapi kehidupan yang butuh keputusan
yang sudah kita lewati sebenarnya. Itu pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita sampaikan, pengalaman apa nih yang bisa kita sharing gitu. Dan orang tua kalau menjadi safe space-nya dari kecil, nah itu kan yang kita selalu bicara. Kalau orang tuanya menjadi safe space bagi anak, dia akan datang. Yes. Gitu. Akan datang dan kita bimbingnya tuh juga kalau misalnya kita terlibat, kita tahu nih kayaknya arahnya nih agak-agak madesum atau enggak gitu kan. Kita nggak nggak kepikiran ya Bo ya. Iya benar, karena itu tadi sudah terjalin sebuah attachment yang secure. Anak datang kepada kita pun bercerita tanpa rasa takut, dengan segala apa yang dia rasakan, pikirkan gitu kan. Dan dia tahu orang tuanya ini sosok yang dia bisa andalkan gitu. Karena apa? Karena selama usia-usia sebelumnya dia sangat nyaman. Iya. Gitu. Itu memorinya terekam dengan banget, dengan jelas. Sangat betul begitu. Iya. Jadi Bu Erika ini pinter banget ya. Iya, kalian harus tahu. Nonton deh. Mungkin kita kasih linknya di bawah. Runut ceritanya. Sangat berstruktur. Terstruktur. Nggak judgmental juga. Tidak. Tapi dia ngomongin fakta memang bahwa ada orang-orang yang beruntung untuk bisa tinggal di rumah. Iya. Ibu-ibu ya, yang bisa tinggal di rumah. Ada juga orang-orang yang karena bukan pilihan sendiri juga, karena udah secara ekonomi nggak mampu untuk berdiri sendiri dari suami gitu misalnya, dia harus kerja. Ya ini jadi coba luangkan waktu lebih aja buat ke anak gitu. Iya betul. Kita harus menyediakan sebenarnya. Kalau sudah menjadi orang tua itu ada kata harus sih. Harus, wajib. Ya, wajib. Fardu ain. Karena apa? Kehadiran itu adalah salah satu bentuk bahwa kita gini, ada orang tua tuh hadir secara fisik doang, tapi tidak secara emosional, tidak secara mental. Ada tapi tiada. Itu bahasanya ya. Nah, kata-kata hadir ini harus kita stres dalam dua arti itu, physical dan emotional. Dan yang paling penting emotional sih. Kalau emotional udah dapet, physical pasti ada. Biasanya. Tapi kalau cuma physical, emotional belum tentu. Bisa, betul. Jadi, cuma ada nih kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada. Orangnya tinggal di mana? Orang tuanya tinggal anaknya ngekos lah gitu ya. Gitu kan. Tapi karena kecil dia tumbuh dalam secure attachment, dia kan hanya butuh mendengarkan orang tuanya secara emosi. Jadi kan harus ada fisik orang tuanya, dia tahu aku bisa cerita nih ke orang tuaku, telepon dan sebagainya. Kadang-kadang tuh lucu ya, aku nonton beberapa kali reels itu ada anak telepon orang tuanya cuma bilang aku kangen, pengen pulang, nangis-nangis. Oh, sweet banget gitu kan. Merasa dibutuhkan gitu loh. Itu kan berarti emotional walaupun tanpa fisik gitu. Ya fisiknya tuh maksudnya tuh fisik gini loh, Bo. Fisik suara itu bukan fisik ya. Oke. Karena gini, itu tadi kalau kita bicara fisik, kalau ada beberapa anak yang memang kan butuh ibunya ada gitu loh. Biar nempel, minta dipeluk, minta dielus gitu kan. Ada anak-anak yang datang ke kita tuh nggak pengen dengar kita ngomong. Cuma pengen dusel-dusel aja. Dia udah sebab dan itu buat dia nyaman gitu kan. Jadi itu tadi harus kita tekankan kehadiran fisikal, kehadiran secara fisik dan secara emosi. Jadi memang peran ibu ini sangat garis bawah, sangat bold, sangat penting. Jadi kita harus berbangga, kita harus merayakan kita menjadi seorang ibu, karena apa yang kita lakukan, proses kita menghidupi anak, gimana sih? Proses kita memberi kehidupan itu tuh panjang. Banget. Sering berat. Iya, betul. Karena kan kita melepaskan keakuan kan. Itu. Iya kan, melepaskan keakuan itu tuh gue aja kadang-kadang merasa ya Allah, kok gue udah bangun pertama makan di belakangan. Kadang-kadang suka kesel, gue udah bangun pertama gue makan dulu. gue pertama gitu. Tapi itu tadi kalau kita melakukan dengan kesadaran bahwa
I enjoy this part gitu loh, ya kan? Kita tuh nggak ada beban loh sebenarnya, ya kan? Iya. Karena anak itu memang butuh kita. Iya, enggak, kalau kita tahu betapa pentingnya, kita mungkin akan shift itu tadi secara mindset. Oh ya ampun, kalau soalnya si Ibu Erika ini bicara berangkat dari hasil dari insecure attachment. Iya. Ya Dan kan? itu berasal dari ibunya, maksudnya berasal dari pola asuh orang tua sebelumnya. Orang tua, iya betul. Iya, yang melakukan, yang mengganti peran dirinya oleh daycare. Ya itu tadi, oleh orang lain. Iya, oleh orang lain. Gitu. Iya. Karena dia harus bekerja. Karena dia lebih memilih kesehatan mental aku. Iya. Jadi gini, memang menjadi ibu itu berat. Itu kan kalau misalnya berat, full of responsibilities, itu kan asosiasinya kan dengan menderita ya, Bo ya. memang itu sebuah penderitaan, memang itu menderita. Tapi kita menderita buat darah daging sendiri. Why not? Benar. Iya kan? Daripada kita menderita. Kerja kan juga kadang-kadang menderitakan, Bo. Iyalah. Lo dimarahin untuk sesuatu yang gak lo kerjakan. Betul. Coba. Dan apa signifikan orang itu? Hubungannya apa? Dan lo replaceable, ya kan? Lo bisa diganti kapan aja. Kan itu sebuah penderitaan dan resiko yang sebenarnya sama-sama tinggi. Iya. Sama-sama. Betul. Ya sama-sama menderita, sama-sama susah. Ngapain susah buat orang lain? Dan kalau kita ingat Ibu Erika ini juga kan bilang kan sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya beberapa periode di mana kita memang harus 100%. Iya. Ya kan 0 sampai 3. 0 sampai 3 ya kan? itu harus. Itu harus. Ya makanya kemudian kalau di Indonesia kan ada namanya ASI eksklusif. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Tambah bonus 1 tahun itu sebenarnya lebih kepada proses separation. Kalau ibunya harus kembali bekerja, disiapkan nih dari 2 sampai 3 tahun. Iya. Nah, karena makanya Ibu Erika kan bilang dia sangat tidak setuju anak-anak di bawah 3 tahun masuk daycare. Ini agak kontroversial ya. Iya, enggak, sebenarnya anakku juga masuk daycare sih sebelum 3 tahun. Dan karena itu tadi menurut dia dampaknya adalah anak-anak mengalami namanya separation anxiety terlalu dini. Padahal di usia-usia itu dia sangat butuh sekali sosok ibunya. Kalau dia dimasukkan daycare, dia harus berjuang. Karena satu pengasuh menghandle beberapa anak, gitu. Dan ini resikonya besar di masa depan. Makanya kalau kita bicara separation anxiety, ini kan sebenarnya anak membangun mekanisme fight or flight. Nah, fight or flight yang tidak tercoping, yang tidak terhandle di masa depan itu akan mengacu kepada penyakit mental. Iya. Dan ini memang harus menjadi catatan, dan aku setuju karena tanpa disadari nih, misalnya mungkin lu kemarin belum sadar tapi sekarang udah sadar. Tapi nih masalahnya kalau kita bicara orang tua yang bekerja dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 5, jam berapa sih orang kerja? Ya 9 to 5 lah bahasa ininya ya, 9 to 5 gitu kan. Itu kan sangat panjang ya. Mungkin kalau kita yang memang butuh me time kan sebenarnya kita hanya letakkan 2-3 jam biasanya. Terus kita datang lagi ngambil. Karena anak gue dulu juga gitu. Tapi abis sekolah playgroup gue taruh di daycare karena biar pulangnya bareng sama kakaknya gitu. Ya kadang-kadang memang realitanya tuh kadang-kadang kita pengen ada praktisnya gitu loh. Cuman yang mau kita sampaikan di sini adalah kita bukannya mau mengganggu ngerusui kehidupan masing-masing orang ya. Cuman kita pengen nge-highlight gitu loh bahwa peran ibu tuh sangat-sangat dibutuhkan khususnya untuk 0 sampai 3. Itu tuh enggak boleh enggak. Kalaupun ada kita setuju. Aku setuju. Kebetulan aku setuju. Kalaupun ada realitanya mesti ke daycare atau segala macem, ya diniatkan bukan untuk melepas tanggung jawab. Tapi misalnya kita ada keperluan apa, kita ada kebutuhan apa, kita diniatinnya tuh yang enak gitu loh. Jangan diniatin untuk melepaskan tanggung jawab. Betul. Karena kan niat dalam bentuk energi aura gitu kan berasa ya, Bo, ke anak. Betul. Apakah lo memang sengaja mengabaikan, meninggalkan gitu. Atau untuk kepentingan pribadi. Betul. Atau ini sebenarnya ada keperluan nih. Kita secara kadang-kadang hidup kan nggak bisa ya
plek-tiplek teori gitu loh. Kadang-kadang tuh realitanya tuh begitulah, sangat jauh dari teori gitu. Makanya kan Bu Erika juga bilang, Bu Erika, kita sebenarnya Bu Erika terus ya. Bu Erika kan juga bilang ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Dan ini memang pilihan yang sulit gitu kan. Cuma itu tadi, kalau kita sangat memahami pentingnya peran ibu, kayak lo bilang 0 sampai 3, kasihlah waktu 3 tahun deh. Spend a lot of time with your babies, kan gitu kan poinnya. Kayak gue bilang, lu waktu itu nih naruh anak lo di daycare nggak apa-apa kan, cuma berapa jam? Kalau orang bekerja kan panjang, dan mereka kan paling ketemunya cuma malam, sore malam lah ya. Berarti kan tidak ada masa bermain, masa cuddle atau gitu-gitu. Pengenalan diri lah ya. Jadi hilang masa-masa itu gitu. Padahal anak tuh sangat butuh di usia-usia itu. Jangankan lo yang sudah meletak, gue yang nggak meletakkan anak gue di daycare, yang hari-hari sama anak gue aja, itu dalam perkembangannya gue memang mengalami juga namanya anak gue punya anxiety, gue punya anxiety gitu. Nah itulah realitanya hidup. Ini kita nggak yang terus plek-tiplek udah teori gitu ya, Bo. Tapi pidatonya Bu Erika ini mengingatkan lagi dan lagi bahwa betapa pentingnya peran ibu gitu loh untuk perkembangan anak. Karena ternyata fenomenanya anak-anak yang mengalami kekosongan, yang mengalami anxiety, yang mengalami jadi gini, indikasinya tuh banyak orang-orang yang memilih untuk tidak menikah, banyak orang yang memilih untuk tidak punya anak, karena mereka pola asuhnya mengantarkan mereka pada titik itu, dan ditarik lagi, kok bisa sih gitu kan. Yang kita mau sampaikan itu adalah ini loh anunya, uruntutannya ternyata. Kalau misalnya kita anak dari bayi, kita nggak kasih secure attachment, begitulah anak itu ya kan. Mereka bingung juga sebenarnya dalam dunianya. Banget. Ini apa sih? Cuman kalau secure attachment kan ada tempat buat pulang gitu, rasanya adem lagi, gitu kan. Nah, Ibu Erika ini juga bilang kan bahwa kalaupun Anda terakhir sebagai orang bekerja, you have to make sacrifice ya kan? Karena momen ini penting. Kalau kita menyadari pentingnya kayak lo bilang, kita pasti akan berkorban. Karena apa? Ini darah daging kita yang kita tahu nanti kita tuh pengen dia jadi apa sih gitu kan. Kita punya harapan ya sebagai orang tua. Tapi itu kan memang harus dibentuk dari dini dulu. Bagaimana kita membangun attachment, bagaimana kita menyediakan waktu diri dan sebagainya untuk anak ini. Nah, kayak gue bilang, kenapa kemudian ini muncul, pidato ibu ini muncul, dan dia mengajak semua pihak untuk let's change, and swift, let's change kan? The direction, change the narrative, katanya, betul. Swift the narrative, bahwa peran ibu ini penting dan ibu harus menjadi model. Nah, di situ sebenarnya, betul. Kita yang sudah jadi ibu, kebetulan anak kita udah gede ya. Tapi ini sangat penting buat yang baru mau menjadi ibu. Betul. Atau buat anak kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa pelajari nih. Wah ini dari gua kayaknya nih gitu kan. Ya, kalau kita menunjukkan kita sebagai role model ibu adalah ibu yang itu tadi kan, menyediakan waktu, memberi ruang, kemudian juga waktu 0 sampai 3 tahun kita adalah ibu yang kita hadir 19 sampai 25 tahun kita juga hadir. Mudah-mudahan anak-anak akan melihat itu bahwa asik ya jadi ibu. Mak gue asik gitu kan. Gue dulu baik-baik aja kok gitu jadi anak gitu kan. Kayaknya kalau gue jadi ibu juga gue bisa kok. Gue malah udah dokterin anak gue sih. Mami mau banyak cucu. Kalaupun ada tweak sana sini, ya itu ini mereka lah ya. Betul. Tapi kan tetap keinginan itu tetap ada, keinginan ada aja tuh udah berarti udah sesuatu indikasi bahwa kita memberikan security. Bapak kita security. Iya. Ini sesuatu yang juga eye opening ya buat aku, karena ternyata sama sih, Bo, iya sama. Kan membangun kesadaran bahwa hey, kamu tuh role model anakmu loh. Iya. Yang kita cuma taunya kan role model ibu tuh begini begitu. Iya. Gitu. Tapi yang nggak kita sadari apa yang kita lakukan, apa yang kita
emotionally deliver, itu yang akan menjadikan mereka bagaimana gitu loh di masa depan. Betul. Instead of kalau selama ini yang sering dilakukan adalah anak kita bermasalah, oh yang masalah HP, oh yang masalah sosial media, oh yang salah menyalahkan nenek, kakek, tetangga, mengkambing hitamkan selain kita. Betul. Padahal ya itu semua hasil pola asuh kita. Betul, kita yang melakukan. Ditambahin, Bo, kita sebagai pengasuh harus sekolah tinggi. Betul, ya harus belajar lah intinya. Harus banyak-banyak belajar. Tinggi. Jadi sekolah tinggi itu tetap penting, tapi narasinya digeser. Penting untuk mengedukasi antar kita. Sebenarnya untuk itu, untuk mengedukasi anak kita juga gitu loh. Nah, dia juga mengatakan begini, kalau soal kenapa kita jadi ibu harus pintar. Karena sekarang tuh akses sudah banyak ya. Kalau kita tidak mau upgrade diri itu keterlaluan sih memang ya kan. Itu sebabnya perlu ada komunitas-komunitas support ibu, kelas parenting. Bahkan kalau perlu kita melakukan kegiatan yang mensupport new moms gitu-gitu. Itu penting. Itu penting gitu loh. Cuma ya itu tadi, tetap harus ada bekal ilmunya. Jangan support new moms yang ada penuh nasihat, penuh deliverynya berarti. Iya, deliverynya yang harus berlandaskan data, keilmuan lah istilahnya. Yang paling penting itu adalah empatinya dulu. Ditularkan ya kan, Bo. Jangan lihat mam kok tambah gendat, Mam. Loh baru melahirkan lo digituin. Kan nggak enak ya. Betul. Kan banyak prosesnya gitu loh. Mbok simpati dikit. Iya, benar-benar banget. Nah, kenapa ada mama nggak simpati, nggak empati? Ya karena dia nggak pernah dapet sih. Ya kan, ini nih kayak apa sih? Lingkaran setan. Iya. Kalau dari generasi sebelumnya tidak diajarkan. Makanya harus pilih-pilih, Bo. Berteman tuh selektif. Oh iya itu sih. Selektif yang masuk frekuensi aja, bukan selektif gimana. Soalnya berat ya. Hidup udah berat, tambah diberatin sama omongan orang yang tidak penting itu ya. Nggak bertanggung jawab. Itu kan tambah berat. Oke. Jadi di part 1 ini sekian dulu untuk episode ini. Nanti di episode berikutnya kita mungkin akan elaborasi lagi lebih lanjut tentang tema peran ibu dalam perkembangan emosional. Mungkin lebih kepada kita masih berbasis pada video itu ya. Iya, berbasis pada video itu. Karena si Ibu Erikan ini menawarkan beberapa solusi yang menurut aku sangat oke banget. Mungkin kita bisa coba sampaikan dengan bahasa kita ya, supaya lebih mudah diterima oleh semua orang. Mau tangan panjang, menjadi perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan, betul. Bukan perpanjangan STNK. Baiklah, sekian dulu episode spesial Hari Ibu hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nita. Saya Rika. Sampai jumpa dan jangan lupa like and subscribe, komen-komen. Dan untuk spesial Hari Ibu ini boleh loh memberi apresiasi ke diri sendiri ya nggak sih, sebagai ibu sangat gitu. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.